Kemudian nanti divide-nya kita coba nanti ya. Dan chamfer gitu ya, fungsinya memancung ujung perpotongan dua line gitu ya dengan satu jarak yang ditentukan dan menyambung kedua ujung yang telah digunting. Perintahnya CHA aja udah cukup ya, chamfer, atau di modify atau chamfer. Nah, ini chamfer, di bawahnya join, di atasnya fillet. Oke, ini contohnya kita buat sebuah objek persegi gitu ya. Kita masuk perintah chamfer, CHA, enter. Nah, kemudian disitu ada informasi awal ya, current chamfer distance 0, distance 1, untuk distance 2 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah, select first line, apakah undo, apakah polyline, apakah distance, angle, trim, method, atau multiple gitu ya. Kita pilih yang D. Untuk distance kita bisa menggunakan metode distance atau jarak gitu ya. Enter. Nah, kemudian tentukan first chamfer distance, jarak chamfer yang pertama. Ini saya isi 0,5 ya. Enter. Dan tentukan jarak chamfer yang kedua, ini saya isi 1. Enter. Kemudian select first line gitu ya. Nah, ini kita pilih garis pertama tadi di sini ya, 0,5 tadi. Klik. Dan tentukan garis kedua gitu. Second line. Nah, second line-nya di sini. Klik. Nah, ini sudah terpancung gitu ya. Sudah dipotong gambarnya. Oke, tadi bisa tentukan dari 0,5 sama 1 ya. Jaraknya kita lihat. Nah, ini 0,5. Satunya. Nah, ini 1. Oke. Selanjutnya kita belajar measure gitu ya. Membuat measure, fungsinya mengukur dan membagi suatu objek menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama, terkecuali pada akhir panjangnya ini adalah sisa pembagian. Nah, ini contohnya tadi ada sebuah garis gitu ya, kita mau pakai jadi per segmen jaraknya 1,5 gitu ya, maka ini ada sisanya sebesar 0,75 gitu ya. Nah, ini nanti kalau belum nampak tadi kita rubah point style lah, tadi kan point style-nya udah kita rubah gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat misalkan ada sebuah garis line gitu ya. Oke, kemudian komennya measure atau ME aja tuh cukup ya, ME, enter. Tentukan objeknya akan dibagi, ada objeknya. Nah, kemudian tentukan jarak dari segmen gitu ya, 1,5, enter. Nah, ini maka dia akan sudah terpotong gitu ya. Ini dipotong dan ini sudah nampak karena tadi kita sudah merubah format point style-nya. Nanti kalau yang sudah potong tidak nampak, bisa Anda rubah point style-nya di sini. Oke, ini kita bisa berubah lagi ya. Kemudian 1,5 dicoba dimensinya 1,5 ya. Ini 1,5.
dibagi masing-masing titiknya. Oke. Diaktifkan. Nah, oke, 1,5 tadi node-nya belum diaktifkan ya, jadi diaktifkan dulu node-nya 1,5. Oke, ini sisanya berapa? 0,0420. Oke, selanjutnya view res atau resolusi gitu ya. Ini untuk merubah, menghaluskan tampilan objek ya. Komennya view res, apakah ya atau tidak gitu ya. Misalkan ini view resolusinya 1020. Tentu ada objeknya dulu ya. Oke, selanjutnya ada blok. Blok ini ada koleksi objek yang nantinya dapat dipanggil atau dimasukkan atau diinsert gitu ya ketika kita membuat sebuah objek lainnya. Misalkan ini nanti ada gambaran satu blok gitu ya toh. Ada sebuah koleksi gitu ya. Kita tadi buat satu persatu objeknya. Jadi kita bisa memanggil semua objeknya ini jadi satu kesatuan. Oke, di sini contoh membuat bloknya. Ini kita membuat gambar yang akan dijadikan blok sebelumnya gitu ya. Oke. Pilih menu draw. Dan ada blok gitu ya. Make. Oke. Bisa kita kasih nama gitu ya. Ada muncul jendela block definition ya, B1 misalkan. Pada base point ya, ini di base point, klik pick point dan klik titik tengah objek. Oke, di sini titik tengah objek. Oke, pada objek ya. Nah, ini pada objek di sini, klik select objek dan pilih semua objek yang akan dijadikan satu blok atau satu grup gitu ya. Ini saya pilih sini, ada quick select, ada select objek gitu ya. Klik select objek, pilih semua objek. Oke, ya sudah di enter. Nah, ini sudah ada 5 objek dipilih gitu ya, dan klik OK. Oke, udah. Selanjutnya bisa menyimpan blok dengan perintah wblok.
atau W aja itu ya, W aja udah. Nah, di sini kita pilih bloknya B1, itu tadi pilih objeknya. Nah, kemudian kita bisa tentukan path-nya gitu ya, atau lokasi penyimpanannya. Nah, ini insert unitnya juga sebenarnya bisa dirubah juga gitu ya. Oke, kita simpan. Oke, kita tersimpan. Dan untuk menyisipkan atau menginsert bloknya tadi ya, kita bisa masukkan pada menu insert, kemudian ada blok gitu ya. Nah, di sini ada blok palet. Nah, ini sudah ada objek tadi sudah tersimpan. Oke. Oke, tinggal diklik saja ya. Klik. Ini akan terbentuk sebuah objek yang tadi sudah dibuat ya, di grup. Nah, seperti ini. Oke. Ini biasanya kita bisa membuat sebuah layout gitu ya, kita buat dalam sebuah blok. Dan ada perintah exploit, ini mengubah atau memisahkan blok atau objek menjadi single entity atau objek tunggal gitu ya. Atau bisa mengubah polyline menjadi line dan juga menjadi arc, jadi dipisah gitu ya. Juga bisa mengubah rectangle, multiline dan polygon menjadi garis biasa yang berdiri sendiri. Ini contohnya, jadi objeknya dia jadi satu ya. Kita bisa explode atau kita ledakkan atau kita pisahkan ini aja ya. Perintahnya explode. Dia explode dan pilih objek yang mau di-explode. Oke, sudah diklik, di enter. Nah, ini maka objeknya tadi sudah terpisah. Bloknya tadi sudah terpisah. Berbeda, tidak seperti yang tadi ya, yang lain jadi satu. Sekarang yang tadi sudah kita explode sudah terpisah. Selanjutnya ada heads ya, fungsinya menutupi suatu bidang dengan arsiran atau gambar tertentu gitu ya, sehingga memudahkan dalam membedakan suatu bidang dengan bidang lainnya. Ini ada di draw dan ada heads ya, dan nanti kita bisa atur arsirannya. Atau di sini ada komen heads gitu ya. Heads, kemudian ada make internal point ya. Nah, ini pick internal point dan kita bisa klik area dalam, misalkan atau T untuk settingnya ya. Saya ketik, kalau kita klik area dalam aja udah jadi heads gitu ya, atau kita bisa klik setting atau T untuk setting heads. Nah, ini muncul heads and gradient. Dan pada tab heads ini terdapat beberapa setting. Nah, kita di sini bisa pada di tipe ya, bisa memilih jenis arsiran, kemudian ada pattern. Di sini bisa memilih bentuk arsiran gitu ya, sesuai dengan kategori. Nah, nanti bisa dicoba-coba gitu ya, bisa dihafalkan juga. Dan ada swatch gitu ya, ini menampilkan bentuk arsirannya, bisa kita langsung pilih gitu ya. Oke,
dan ada gradient, ini bisa memberi warna. Oke. Nah, ini contoh bentuk warnanya, misalkan warnanya 2 atau 1 itu single. Kemudian ini orientasinya juga bisa diisi, kemiringannya ya. Oke. Contoh, nah, ini bisa kita pilih. Oke.